Selamat siang Pak Yanyan, kami dari kelompok Naga beranggotakan Joseph Widayanto dan Aditya Bayu ingin mempresentasikan tentang opini kami mengenai mengapa edukasi di Indonesia tidak maju pada klip Skinny Indonesia 24. Berikut adalah potongan video pendapat Andovi dan Kaju. Guys, like, why do you think we're not moving at all? I mean, like, the government spends 20% of the, the budget Is that for true, though? education. Yeah, of course. 20% APBN untuk Iya. untuk pendidikan. Yeah, 20% APBN is mandated, it's guaranteed by the constitution. By the constitution, Even though yeah. the spending, I can talk about the spending gimana ntar. Yeah, cuman kayak we have 20%, which is higher than healthcare, higher than infrastructure, higher than defense dan segala macam. Tapi kenapa kita nggak moving at all? My honest opinion, teachers are underappreciated in Indonesia. When the teachers aren't incentivized to become great teachers by the government, how can they be great teachers? But the government udah punya program sertifikasi guru. Jadi kalau guru Okay. certified, insentifnya juga naik. Yeah. But World Bank and ADB says that ada zero correlation between guru yang udah disertifikasi, which is akhirnya punya insentifnya agak bagus, dengan students outcome. So why? Because Nggak, kalau dari gue it's simple man, it's simple. It's di sini people go for the grades and they don't go for the tadi yang Anvi ngomong, the critical thinking, the analysis. Gini, if we're such a smart nation, why are we not innovating in anything? There is no innovation here. Well, There is. I'm sorry. There is I'm not generalizing for everything. Yeah. Tapi compared to other countries, kita nih negara populasi terbesar di dunia, right? It goes China, India, US kita. Guys, mentioning all these three countries, guys, there are so many industries, there are so many people innovating in all these countries. Yeah. Nah, what are we doing? Nothing. Kenapa? Karena we were just taught, kita tuh diajarin bahwa kita harus menghafal. Kalau A ditambah B sama dengan C, tiba-tiba masuk rumus D, everyone gets confused. Karena tunggu, kita nggak diajarin tentang D, Yeah. kita diajarin tentang A dan B dan C. D dari mana? Nah itu dia, this analyzing and critical thinking itu yang harus diimplementasikan oleh Kementerian Pendidikan di pendidikan kita. Dan kalau dari sekolah masing-masing itu terlalu sibuk sama akreditasi tiap sekolah sih. Menurut gua, I think Okay. that's the problem. Semua orang ngejar akreditasi A, sehingga ujung-ujungnya mereka mau meluluskan semua murid mereka agar sekolah mereka kelihatan Dapat bagus. A, okay. Agar dapat A kan? Yeah. Nah itu sama sekali nggak mempengaruhi perkembangan SDM di sekolah tersebut. True. Karena you're lying. Siapa tahu SDM-nya buruk. Siapa tahu muridnya emang buruk. Tapi karena they wanna look good and get money, mereka harus bagusin akreditasi mereka. So I think there's a lot of problems. It's the education system itself, sekolah, the akreditasi system. I think that's also not good. Saya sangat setuju dengan Andovi. Sangat benar bahwa guru-guru Indonesia kurang dihargai. Menurut Andovi, guru-guru Indonesia kurang dihargai karena pemerintah tidak memberi insentif kepada mereka, yaitu guru-guru yang ada di Indonesia. Maksud dalam memberikan insentif kepada guru, yaitu pemerintah tidak memberikan kenyamanan terhadap guru-guru di Indonesia. Secara lebih, tidak hanya dengan uang, melainkan motivasi dan menjunjung tinggi martabat seorang guru. Salah satu contoh pemerintah tidak menghargai guru dengan motivasi, yaitu banyak guru-guru muda yang mengajar tanpa perasaan mendidik, melainkan hanya mementingkan gaji dan uangnya saja. Padahal seharusnya guru sangat memiliki peran penting dalam mendidik, karena pada dasarnya guru dipercaya oleh semua orang untuk memberikan ilmu kepada generasi-generasi penerus bangsa. Menurut saya juga, tidak cuma dari pemerintah kurang menghargai, melainkan juga daripada murid sendiri. Makin kesini semakin banyak murid yang semena-mena terhadap guru-guru. Salah satu contoh teman saya yang berani memukul dan memaki gurunya hanya karena gurunya memberi hukuman karena dia tidak mengerjakan tugas, dan akhirnya dia tidak diberikan nilai oleh gurunya tersebut. Akhirnya dia dihukum. Padahal itu salah teman saya sendiri. Hal tersebut adalah hal yang sangat tidak sopan untuk dicontoh. Teman saya merasa bahwa dia mampu menghadapi guru saya dengan kekerasan. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Mau bagaimanapun, guru tetap lebih tua dari kita dan lebih berpengalaman. Seharusnya kita lebih bisa untuk menghargai. Baik, dari argumen saya mengenai opini Kak Jo atau Jovialda Lopez terkait klip video tersebut yang membahas tentang kenapa edukasi Indonesia tidak maju,
Saya setuju, yang dimana pada era saat ini, rata-rata murid di sekolah atau mahasiswa di kampus hanya mengejar nilai saja, melainkan mereka tidak mengejar bagaimana cara untuk berpikir kritis atau cara menganalisis. Mereka hanya terpaku untuk mendapatkan nilai yang bagus, padahal mereka bisa mengembangkan bakat serta potensi mereka yang berguna di masa depan nanti. Dan mengenai sistem akreditasi di sekolah atau di kampus, saya juga setuju. Pihak sekolah atau kampus berupaya untuk menaikkan status akreditasinya dengan cara yang salah, yaitu dengan meluluskan para murid atau mahasiswa secara asal, dan disinilah permasalahannya. Dengan cara seperti itu, tidak mempengaruhi perkembangan potensi serta pendidikan edukasi para siswa atau mahasiswa tersebut. Mungkin saja, ada beberapa siswa atau mahasiswa yang tidak seharusnya diluluskan karena ada beberapa masalah faktor internal maupun eksternal, tetapi malah diluluskan hanya demi untuk mendapatkan status akreditasi yang bagus dan mendapatkan uang. Pihak sekolah atau kampus menggunakan cara yang salah tersebut. Kemudian, kesimpulan yang dapat diambil dari 2 klip tersebut tentang mengapa edukasi di Indonesia tidak maju adalah yang bisa saya simpulkan yaitu untuk membuat pendidikan yang maju, kita harus lebih menghargai guru karena ialah yang akan memberikan ilmu yang berguna kepada kita di masa depan nanti. Serta mindset para murid atau mahasiswa harus diubah, yang dimana mereka dibiasakan untuk berpikir kritis, inovatif, serta bisa menganalisis selain hanya terpaku untuk mendapatkan nilai yang bagus. Dan untuk sistem akreditasi di sekolah ataupun di kampus, sebaiknya mereka tidak berbuat curang agar pendidikan edukasi di Indonesia dapat maju untuk kedepannya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya telah menonton video kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau keliruan dalam pembicaraan kami. Semoga opini dari kami dalam menanggapi klip tersebut bisa bermanfaat bagi kalian. Sekian dan terima kasih.